kita mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh kembali lagi beribadah Tuhan. Walaupun masih dengan ibadah online Tuhan, kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan mengajar hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saatnya kita akan nyanyi pujian Aku Pahlawan Kecil. Bersama Tuhan kita menang karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak Raja. Kita mau nyanyi lagu pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kakak akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, boleh berbuah subur Tuhan di setiap hati kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentu semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun di rumah, tapi kalian semua mengikuti anjuran pemerintah, yaitu menjaga protokol kesehatan. Oke? Teman-teman, kali ini di hari Minggu tanggal 30 Agustus
2020 tak terasa kita sudah tinggal 4 bulan lagi ya, kita akan berakhir di tahun 2020 ya. Sisa 4 bulan lagi, tak terasa. Oke, pagi hari ini Kak ini akan membawakan firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama. Ayo, semuanya buka Alkitab ya. Semuanya ya. Perjanjian Lama yaitu di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 51. Nih ada di sini. Di atas ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 51. Judulnya Perkelahian Daud dengan Goliat. Ya. Dari judulnya ini perkelahian ya. Mungkin yang cowok demen nih ya dengan mendengar perkelahian, seru nih ya. Nah, kita kalau dengar Goliat pasti namanya aja Goliat, ya kan? Goliat ini adalah tentara Filistin. Tingginya 3 meter lebih. Tentara Filistin. Kalau tentara itu membawa apa? Tombak, pedang, tameng. Ya, tameng kalau misalnya musuh menombak prajurit, tangkis dengan tameng. Nah, tentara Filistin ini bernama Goliat. Tingginya 3 meter lebih. Itu raksasa ya, namanya Goliat, raksasa. Nah, tokoh yang satunya lagi yaitu Daud. Daud ini adalah umurnya masih muda, masih belia. Ya kira-kira SD lah ya. SD mendekati SMP. Nah, Goliat ini gemuk, montok, kulitnya bersih, putih. Kira-kira Daud ini seperti siapa ya? Seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Dan mungkin nih seperti ini juga, ya kan? Nah, tapi dipikir-pikir oke lah, mereka ya gemuk, montok pipinya, gendut, ya kan? Pipinya merah kemerahan. Itulah Daud, ya. Tapi Daud adalah seorang penggembala domba, ya. Tiap hari dia membawa seruling jikalau domba-dombanya sedang makan rumput. Untuk mengisi kekosongan waktu, seruling itu dimainkan sama Daud, ya. Nah, menjelang petang, dombanya dimasukkan ke kandang. Nah, singkat cerita, yang namanya Goliat ini ingin menantang Daud. Penasaran Daud itu seperti apa sih? Penasaran banget. Ya. Dan pada saat di area pertandingan, pertempuran, tempat untuk mengadu kekuatan, si Goliat ini dengan gagahnya, dengan menterengnya, dengan keyakinannya dapat mengalahkan Daud. Nah, jangan sombong. Badan boleh besar, tapi dia membawa senjata. Senjatanya pedang, tombak, dan tameng. Ya kan? Langkah Goliat aja satu langkah, bumi bergetar. Dung, deng, gitu kan? Nah, dia nggak tahu kalau Daud ini masih kecil, masih imut-imut, ya kan? Seperti kalian semua masih imut-imut, gitu kan? Masih unyu-unyu, ya. Kemudian Daud ini keluar dari tempat ya kerumunan. Dia berdiri dengan gagahnya gitu. Gagah seorang remaja. Nah, Goliat ini melihat Daud,
mana dia Daud? Goliat tidak mengerti yang mana Daud. Karena saking tingginya, terlalu tinggi, dia tidak bisa melihat Daud. Karena Daud kecil, tapi Daud melihat Goliat dongak. Karena Goliat tinggi. Nah, Goliat begitu melihat Daud, kaget. Hah? Musuhku sekecil ini? Oh, pasti bisa kuremat. Ya, remuk. Ya kan? Gak usah pakai senjata. Sekali lempar, pasti mati. Ya kan? Tapi ingat, Daud ini adalah anak yang taat kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Ya. Nah, selain seruling yang dibawa sama Daud, Daud membawa ketapel. Ya kan? Ketapel ini adalah misalkan dombanya diganggu sama harimau, sama singa, dia akan ketapel hewan-hewan buas itu supaya domba yang dia gembalakan tidak dimakan sama binatang buas. Nah, di kantong celananya Daud terdapat 5 batu. Batunya gak sembarang batu. Batunya tidak besar, tidak kecil, tapi runcing. Ya kan? Goliat dengan sombongnya, pasti kalah deh. Pasti kalah. Apa yang dikatakan Daud? Engkau siapa? Goliat membawa pedang, tombak dan tameng, tetapi aku membawa Tuhan alam semesta, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, Daud sebelum melakukan peperangan dengan Goliat, dia berdoa dulu. Tuhan lindungi saya supaya bisa mengalahkan Goliat. Dan apa yang dilakukan Daud? Dia mengambil ketapel dan tangan kanannya merogoh, mengambil batu kecil. Kemudian apa yang dilakukan? Ketapel itu ditarik. Ya. Diarahkan kemana? Ke kening Goliat. Ya. Kena nggak? Kena. Dan kening Goliat terkena batu dari ketapel Daud. Batu itu bukan sebarang batu. Batu itu langsung tembus masuk ke dalam kening Goliat. Sehingga Goliat keluar bintang-bintang. Ya kan? Pusing-pusing, akhirnya terjatuh. Kenapa bisa terjatuh? Karena batunya, ya, batu yang diketapel sama si Daud itu masuk, terbenam, masuk, bukan nyerempet tapi benar-benar masuk ke dalam kening Daud, kening Goliat. Ya, akhirnya Goliat pun meninggal. Disamperin, ya. Setelah Goliat meninggal, Daud menghampiri Goliat. Kemudian pedang yang ada di tentara Filistin dicabut. Apa yang dilakukan Daud? Yaitu Daud memotong kepala Goliat. Ya kan? Sampai putus. Nah, tentaranya orang Filistin yang di bawah Goliat ini takut gak? Oh, takut sekali. Mereka kocar-kacir, lari tunggang-langgang karena pimpinannya sudah dibunuh oleh Daud. Nah, inti dari cerita ini, jika kita mengandalkan Tuhan, ya, masalah sebesar apapun, kita tekun dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Seperti cerita Daud ini. Ya, seperti adik-adik, misalkan ulangan, nggak bisa, kita belajar minta tuntunan Tuhan supaya bisa menjawab ulangan dari guru yang telah memberikan kepada kita. Oke, cukup sekian firman Tuhan kali ini. Jangan lupa untuk tiap hari membaca firman Tuhan dan tiap hari berdoa
Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, jadikan kami Daud muda yang selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada anak-anak Kingdom Kid Tuhan di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian firman Tuhan dari Kaini. Wo Aini, Tachin. One way, Jesus, you're the only one that I could